Aku berjalan dengan hati-hati melewati villa pertama itu. Sesekali aku menoleh ke belakang, memastikan kedua temanku itu aman. Kami lalu melewati villa kedua juga dengan aman. Tapi di saat itu, aku tiba-tiba melihat ada sesuatu yang ganjil ada di depanku. Maaf, bukan ganjil, tetapi sesuatu yang menakutkan, sangat menakutkan. Di sana, di depan sana, aku bisa melihat villa yang kami tempati itu kini dikepung oleh berbagai macam makhluk halus dengan berbagai macam bentuk dan ukuran. Aku menelan ludah begitu melihat fenomena yang menakutkan ini. Aku hanya bisa berdiri mematung, seperti tak merasakan lagi dinginnya malam dan juga udara yang sudah seperti menusuk tulang ini. Sebuah pemandangan yang luar biasa. Ada begitu banyak makhluk gaib yang tengah berkerumun mengelilingi villa kami. Dari makhluk yang aku tahu namanya, sampai makhluk yang hanya berupa bayangan saja, yang aku tak tahu namanya apa. Dari yang tingginya normal seperti manusia pada umumnya, sampai yang setinggi villa itu sendiri pun ada. Gila, gumamku dalam hati. Aku tiba-tiba saja tersadar saat ada yang menepuk pundakku. Seketika aku menoleh. Ternyata itu adalah Inas. "Ada apa, Ndra? Kenapa kamu malah bengong?" tanyanya. "Hah? Aku tak mengerti pertanyaannya." Inas menghirup nafas panjang dulu, baru kemudian ia menjawab pertanyaanku. "Aku tanya kenapa kamu malah bengong di situ, bukannya lanjut jalan," ujarnya. Tapi perkataan itu hanya tersangkut di tenggorokan, tak jadi aku keluarkan. Aku memandang Sri, mencoba melihat apakah ada perubahan di raut wajahnya. Tapi ternyata dia juga menunjukkan wajah penuh tanya, sama seperti Inas. Jangan-jangan mereka berdua tidak melihat apa yang aku lihat, tanyaku dalam hati. Dan untuk memastikan hal itu, aku kemudian bertanya kepada mereka, "Kalian berdua, apakah kalian tidak melihat ada hal yang aneh yang terjadi di villa kita?" tanyaku. Untuk sesaat, keduanya memandangi ke arah villa yang sudah berada tak jauh di depan kami. Lalu kedua perempuan itu hampir serempak menggelengkan kepalanya. "Enggak ada yang aneh kok," balas Inas. Aku menarik nafas panjang, lalu berkata, "Jadi, berarti benar kalau memang kalian berdua tidak melihat apa yang aku lihat." "Maksudnya apa sih, Ndra?" tanya Inas. Aku terdiam sejenak, berusaha menimbang-nimbang apakah baik atau buruk jika aku memberitahu keduanya. Tapi kemudian aku pun mengambil keputusan. Aku harus memberitahu mereka, karena di dalam kondisi seperti ini, informasi sangat penting untuk kami dapatkan, karena informasi itu bisa digunakan untuk langkah selanjutnya nanti. Akan kukatakan, tapi kalian jangan kaget ya. Sebenarnya di depan kita ini sudah banyak berkumpul banyak sekali makhluk gaib yang saat ini tengah mengerumuni villa yang kita sewa, kataku sambil memandang ke arah villa. Keduanya terdiam seolah mencerna perkataanku. "Tapi aku tidak melihat apa-apa," ujar Sri. Aku memandangnya lalu menarik nafas panjang. Aku juga tidak tahu kenapa hanya aku saja yang bisa melihat ini. Tapi sungguh, apa yang aku lihat dan aku katakan ini adalah yang sebenarnya terjadi. "Lalu apa memang yang kamu katakan itu benar? Apa yang sebaiknya kita lakukan?" tanya Inas pada akhirnya. Aku terdiam sejenak. "Sebaiknya kita menghindari villa itu. Saranku, kita harus segera keluar dari komplek villa ini dan berjalan ke perkampungan terdekat," jawabku sedikit ragu. "Apakah di perjalanan nanti kita akan baik-baik saja?" tanya Sri. Aku diam. Jarak dari sini sampai ke kampung terdekat itu lumayan jauh loh, Ndra. Belum lagi kita harus melewati tepian hutan yang sepi, kata Inas yang membuatku kembali berpikir ulang dengan keputusan tadi. Aku selalu berkacak pinggang dan sambil memejamkan mata, aku mendongak ke atas dan menghirup udara gunung dalam-dalam. Otakku terus berusaha memilih keputusan apa yang tepat
untuk saat ini, sekarang keadaan tidak memungkinkan untuk kami pergi masuk ke dalam villa. Karena meskipun kedua temanku itu tidak bisa melihatnya, tapi aku bisa. Dan yang kutakutkan adalah para makhluk gaib itu tertarik dengan Sri yang tengah haid. Kemudian opsi kedua adalah kami bertiga berjalan kaki ke perkampungan terdekat, tempat si bapak menjaga villa, lalu meminta bantuan di sana untuk menyelamatkan teman-teman yang masih ada di sini. Opsi ini juga mengandung bahaya, karena nantinya kami bertiga akan berjalan di tepian hutan yang sepi, dan aku tidak bisa memprediksikan bahwa nantinya tidak ada gangguan selama perjalanan. Lalu opsi terakhir, kami bertiga bersembunyi saja di sebuah tempat yang sekiranya aman. Mungkin dengan memilih opsi ini, kami bertiga akan aman. Tetapi bagaimana dengan teman-temanku yang lainnya? Kataku sedikit menggeram sambil mengacak-acak rambut. Aku membuka mata dan menatap ke langit yang masih terus menurunkan air hujan dengan intensitas yang mulai mengecil. Dan kini sudah tidak lagi terlihat kilatan petirnya. Aku menghembuskan nafas panjang, lalu menatap ke arah mereka berdua. Tunggu, mereka bertiga? Bertiga? Sontak saja mataku langsung melebar. Tak sadar aku melangkah mundur beberapa langkah saking kagetnya. Mulutku terbuka ingin mengatakan sesuatu. Ya, entah dari mana asalnya. Tiba-tiba saja di belakang kedua temanku itu muncul sesosok makhluk bertubuh tinggi. Makhluk ini mengenakan pakaian terusan berwarna putih kecoklatan. Tingginya yang hampir 3 kali lipat dari tinggi manusia biasa itu mengingatkanku dengan keempat makhluk gaib yang kulihat di dalam villa. Atau mungkin ia adalah salah satu di antaranya. Inas dan Sri terkejut heran melihat tingkah lakuku. Tapi Inas yang mungkin memiliki insting yang kuat segera menyadari bahwa ada bahaya yang berada di belakang tubuhnya. Karena itu, ia bisa berlari kencang ke arahku. Hanya saja ia lupa untuk mengajak Sri berlari. Tubuh Inas yang berlari kencang ku tangkap. Tapi karena Inas berlari dengan cepat dan sekuat tenaga, aku tak bisa menangkapnya dengan sempurna, sehingga kami berdua pun terjatuh ke belakang. Dengan cepat, aku segera berdiri sambil membantu Inas. Lalu kualihkan pandangan mataku ke tempat Sri berdiri. Aku terkejut. Sri sudah tidak ada di tempatnya. Juga makhluk gaib yang tadi berdiri di belakangnya juga sudah tidak ada. Kemana mereka? Tanyaku sambil jelalatan mencari keberadaan Sri. Nihil. Sri seperti menghilang di tengah kegelapan malam. Tapi Inas kemudian menarik-narik tanganku meminta perhatianku. Aku menoleh ke arahnya. Inas menunjuk ke sebuah arah di mana jalan menuju ke villa kami berada. Segera ku ikuti arah tangannya itu menunjuk. Dan benar saja dugaanku. Saat ini Sri kulihat tengah berlari ke arah villa, yang mana di sana masih berkerumun berbagai macam jenis makhluk gaib mengelilingi villa kami. Sri! Teriakku keras sambil berlari ke arahnya. Tak lupa ku ambil tongkat kayu yang terjatuh saat tadi Inas mendubrukku. Tak ada jawaban. Sri terus saja berlari ke sana, menuju ke arah villa. Anjing, keparat kalian semua! Teriakku marah. Aku sudah lelah, takut, kedinginan, dan juga kebingungan dengan semua ini. Ditambah lagi dengan kejadian ini, membuat otak ini serasa blank. Semua beban yang bertumpuk-tumpuk itu kini menggumpal menjadi satu, menjadi perasaan marah yang sangat amat. Aku marah kepada Sri yang gampang sekali terlibat dengan makhluk gaib. Aku marah dengan Gatot yang salah dalam memilih tempat. Yusuf yang dengan sombongnya memporak-porandakan sesajen orang tanpa memikirkan bagaimana akibatnya. Dan yang paling utama, dan mungkin yang sebenarnya adalah, aku marah kepada diriku sendiri yang bersikap naif, sok tidak butuh dengan kemampuan itu. Tai lah, geramku sambil terus berlari ke arah Sri. Anjing, berhenti lu setan! Teriakku kesetanan. Setan teriak setan. Lalu aku berhasil menubruk tubuh Sri sebelum ia sampai di halaman depan villa. Tubuhnya sedikit meronta, tapi aku yang sudah hampir hilang akal itu tak membiarkannya. Aku yang sedikit memiliki pengalaman dalam menghadapi orang yang tengah kesurupan tahu bahwa aku akan kalah apabila aku hanya menahan tubuhnya secara biasa saja. Maka dari itu, aku langsung merangkul Sri sekuat tenaga dengan cara mengunci sendi-sendi tubuhnya, seperti siku,
pinggang, dan lutut dengan seluruh tubuhku. Tapi karena rangkulanku yang sedikit tergesa-gesa membuatnya belum sempurna, Sri berhasil memberontak. Aku hampir saja terpelanting akibat dari tenaga Sri yang sangat besar. Tapi aku tak hilang akal. Kembali kuraih kaki Sri saat ia hendak mulai berbalik badan. Tubuhnya jatuh terlentang. Aku segera melompat bangkit dan berhasil menindihnya. Kedua tanganku menahan kedua sikunya dengan erat. Pinggangnya ku tahan dengan tubuh bagian bawahku. Lalu kakiku kususupkan ke bawah guna menahan kedua lututnya. Aku bernafas dengan sangat cepat. Melakukan hal ini butuh kecepatan dan ketepatan. Salah sedikit saja, maka usahaku akan percuma. Wajah kami berhadapan. Kulihat Sri yang menyeringai melihatku. Tiba-tiba saja ia tertawa tak wajar. Aku terkejut mendengarnya. Bukan karena takut, tapi karena kaget. Suara tawa ini lebih mirip suara tawa laki-laki, berat dan kasar. Padahal aku sangat yakin bahwa makhluk gaib yang merasuki diri Sri adalah makhluk yang tadi berdiri di belakang tubuhnya. Dan makhluk itu sangat yakin berjenis perempuan. Tapi ini kenapa suaranya laki-laki? Apakah aku tertipu? Memikirkan hal ini, aku sontak teringat dengan Inas. Dengan masih memegangi tubuh Sri, aku menoleh ke belakang. Inas, hanya itu saja yang bisa aku katakan. Karena ternyata Inas juga saat ini tengah kerasukan. Ia berjalan pelan melewati tubuh kami berdua. Saat tubuhnya berjalan di sampingku, ia memalingkan wajahnya. Sebuah senyuman tiba-tiba muncul dari wajahnya yang pucat. Lalu suara tawa yang melengking tiba-tiba saja terdengar menusuk gendang telingaku. Aku sampai memalingkan wajah dan menutup mata, saking tajamnya suara tawa itu. Baik, ternyata yang masuk ke dalam tubuh Sri bukan makhluk tinggi itu, tapi makhluk lainnya. Dan aku sudah terpancing, sehingga aku ceroboh meninggalkan Inas sendirian. Ternyata makhluk itu malah merasuki tubuh Inas. Kataku dalam hati merutuk kebodohanku. Cengkramanku melemah. Tubuh Sri langsung meronta dan lepas. Aku terpelanting ke belakang. Bisa kulihat Sri bangkit berdiri, lalu ia mulai berjalan mengikuti langkah kaki Inas yang tengah berjalan memasuki halaman villa. Aku hanya bisa terdiam menatap nanar ke arah mereka. Aku sangat marah, kecewa. Aku yang berpikir bahwa sudah tahu tentang dunia mereka, ternyata masih bisa dibodohi oleh makhluk-makhluk itu. Sungguh sombong sekali diriku ini. Aku lalu menjatuhkan diri ke tanah. Aku ingin beristirahat. Persetan dengan mereka semua. Persetan dengan teman-temanku. Dan persetan dengan para setan. Aku memandang langit yang masih berwarna hitam. Pandanganku sedikit terhalang karena tetesan air hujan yang mengguyur. Meskipun intensitasnya sudah berkurang. Aku sungguh-sungguh sudah berputus asa dengan semua hal ini. Sudah sendirian, tidak punya ilmu pengetahuan yang cukup tentang dunia gaib. Tak ada yang bisa menolong kecuali bila ada kehendak dari Tuhan semesta alam. I'm done, kataku dalam hati seraya mulai menutup mata. Aku selesai. Di saat aku mulai sedikit tenggelam dalam kegelapan hati, tiba-tiba saja aku seperti teringat dengan seseorang. Bapak, desahku pelan. Begitu aku teringat dengan Bang Jago, yang dulu pernah membantuku di saat aku tengah kesulitan melawan jin kiriman Sukirman CS. Aku seperti mendapatkan kekuatan yang datang secara tiba-tiba. Aku bangkit dari tidurku dan duduk di atas tanah becek. Aku ingat, Bapak dulu pernah bilang kalau ia memakan ari-ari bayiku agar kami memiliki hubungan batin yang kuat. Jadi bila ada apa-apa yang sekiranya membahayakan keselamatanku, maka Bapak akan tahu dengan segera membantuku. Namun, aku segera ingat bahwa aku saat ini baik-baik saja. Tak ada satupun makhluk gaib yang tengah mengancam keselamatanku. Hanya teman-temanku saja yang dalam bahaya. Teriakku saat menyadari hal ini. Harus bagaimana lagi ini? Desaku sambil memandang ke arah villa. Aku terkejut ketika melihat sudah tidak ada lagi kerumunan makhluk yang tadi berkumpul mengelilingi villa kami itu. Kemana mereka semua?
Tanyaku dalam hati. Aku segera berdiri dan bergegas berjalan cepat mendekati villa. Alhamdulillah, gumamku senang. Tapi begitu aku menginjakkan kakiku di halaman villa, seluruh bulu halus di tubuhku langsung berdiri. Jantungku tiba-tiba saja berdegup kencang. Sesak, sangat sulit untuk bisa bernafas. Aku seperti berdiri di tengah-tengah kerumunan massa. Aku segera berjalan mundur. Keringatku bercucuran saat aku sudah berdiri di luar halaman villa. Nafasku kembali normal. Dengan terengah-engah, aku kembali berpikir, apa jangan-jangan mereka ini sebenarnya masih ada? Hanya saja mataku sudah tidak bisa melihat bentuk mereka lagi. Hal ini malah lebih berbahaya dibandingkan saat aku bisa melihat mereka. Karena sekarang, aku tak bisa melihat ada atau tidaknya mereka di sekitarku. Berpikir sampai di sini, otakku kembali seperti menemui jalan buntu, mentok. Namun, aku kemudian memiliki ide yang sedikit gila. Kalau aku dalam bahaya, Bapak pasti akan segera tahu dan mengirimkan bantuannya. Boleh dicoba juga nih ide. Daripada aku hanya bengong, nekat aja lah. Aku lalu menarik nafas dalam-dalam, lalu menghembuskannya dengan perlahan. Aku berusaha untuk mengatur perasaanku dengan teknik pernafasan yang diajarkan Bang Gunadi kepadaku. Setelah melakukannya secara berulang-ulang, hati dan perasaanku mulai tenang. Meskipun masih ada saja sedikit perasaan gugup yang masih tertinggal, tapi hal ini sudah tidak mempengaruhi keputusanku. Bismillah. Aku lalu mulai melangkahkan kakiku untuk kembali masuk ke dalam halaman villa. Kembali, seluruh tubuhku merinding saat aku mulai memasuki halaman villa. Tapi, aku terus berjalan masuk lebih dalam lagi. Sampai akhirnya, aku tiba di depan pintu utama villa. Sesak nafas ini. Tapi, sebisa mungkin, aku mengindahkannya dengan cara terus membaca sholawat. Sambil di dalam hati, aku meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh meskipun mataku ini sudah tidak bisa melihat keberadaan mereka lagi, tetapi aku sangat yakin bahwa kini aku sedang dikelilingi dan diperhatikan oleh seluruh makhluk gaib yang ada di sini tadi. Semoga gak ada yang nongol lagi, pintaku dalam hati sambil berjalan memasuki teras villa. Aku tertegun di depan pintu. Hatiku bimbang antara terus masuk ke dalam atau membatalkan rencana ini. Hatiku bertanya-tanya, apakah jika nanti aku masuk ke dalam, aku bisa melakukan sesuatu di sana? Di saat aku masih kebingungan, punggungku mulai merasa ada hawa dingin dan juga panas yang mulai bergerak di sana. Sedikit demi sedikit, hawa itu berubah menjadi hawa panas yang mulai merangsek masuk ke dalam diri ini. Perutku mulai mual. Apa ini? Keluhku yang juga mulai merasa lemas. Aku bahkan sampai harus berpegangan pada pintu villa untuk menopang berat tubuhku. Aku ingin muntah, tetapi tak bisa. Perutku terasa diaduk-aduk oleh sesuatu yang tak terlihat. Lidahku sampai terjulur keluar saking mualnya. Tapi tetap tak ada yang keluar. Apa ada makhluk yang mau merasuki tubuhku? Berpikir sampai di situ, aku segera membaca istighfar dengan suara yang gemetar. Hawa dingin yang tadi hilang mulai kembali muncul. Kini badanku benar-benar lemas, tak kuat menahan panas, dan juga dingin yang terus-menerus berganti-gantian. Apakah aku akan mati? Pertanyaan yang mulai menandakan keputusasaan mulai tumbuh di dalam hati, membuatku berhenti beristighfar. Aku mulai pasrah dengan apa yang nantinya akan menimpaku. Aku hanya berharap agar hal ini cepat selesai. Tak kuat rasanya. Perlahan hawa dingin ternyata yang berhasil menguasai seluruh tubuhku. Antara yakin atau tidak, aku merasa bahwa saat ini aku tengah kerasukan sesuatu. Aku ingin melakukan perlawanan, tetapi aku sudah tak memiliki lagi tenaga yang tersisa. Dengan pasrah, aku mengikuti kemana saja tubuh ini bergerak. Dengan berdiri yang sempoyongan, aku membiarkan saja tanganku yang seperti bergerak bukan atas kemauan ini. Tanganku terangkat dan membuka pintu villa. Kriat.
Karena takut, aku sedikit memejamkan mataku. Takut kena jump scare. Samar-samar aku hanya bisa melihat kegelapan di dalam villa. Ternyata semua lampu di dalamnya dimatikan. Jadilah aku tak bisa melihat dengan cukup baik di dalam sana. Kakiku kembali melangkah masuk. Kini aku berjalan memasuki ruang tengah. Begitu aku masuk ke ruangan ini, tubuhku langsung terasa berat. Kesadaranku yang sudah sedikit menghilang makin menipis lagi. Jantungku terpompa dengan sangat keras saat itu juga. Gila, apalagi ini? Desahku pasrah dalam hati. Meskipun begitu, kakiku masih bisa untuk terus melangkah. Meskipun sekarang sudah seperti berjalan dengan cara menyeret kaki ini satu persatu. Meskipun gelap, tapi samar-samar aku seperti melihat ada beberapa sosok tubuh yang sepertinya sedang duduk di sofa ruang tengah. Tapi aku tak tahu siapa dan apa itu. Yang kulihat hanya siluet tubuh yang duduk sambil menghadapku. Ya Allah, apa itu? Tanyaku dalam hati. Tubuhku tak berhenti bergerak, terus melangkah meskipun dengan susah payah. Samar-samar, aku mendengar ada suara seperti desisan ular dari arah sosok-sosok yang tengah duduk sambil memperhatikanku itu. Di saat aku tengah menerpa apakah yang kudengar itu benar seperti yang kuduga atau bukan, tubuhku mendadak berhenti saat tiba di depan kamar yang aku tempati. Dengan perlahan, tangan kananku kembali bergerak membuka pintu kamar dan wush, seperti ada sesuatu yang keluar dari dalam tubuhku. Saat itu keluar, aku tiba-tiba mendapatkan kembali kendali atas tubuhku. Sontak saja, aku segera masuk dan kututup pintu kamar. Segera ku cari tombol untuk menghidupkan lampu. Cetak, berhasil. Lampu kamar berhasil kuhidupkan. Aku yang masih agak merapatkan kedua mata, sedikit demi sedikit mulai membukanya. Kupandangi seluruh kamar ini dengan perasaan tegang. Takut ada sosok yang sudah menungguku di sini. Tapi nihil. Kamarku ternyata bersih dari makhluk-makhluk yang menakutkan. Meski begitu, tetap saja aku waspada dengan keadaan ini. Siapa tahu, tiba-tiba saja pintu kamarku ada yang mendobrak masuk. Atau tiba-tiba ada sesuatu yang muncul di atas lemari pakaian. Atau juga ada sesuatu yang menembus masuk ke dalam kamar. Dengan sedikit gemetaran, aku membuka tas ranselku. Segera aku ambil kaos lengan panjang dan segera aku kenakan. Nafasku yang memburu saking tegangnya. Segera ku atasi dengan cara menarik nafas dalam-dalam. Ku tahan sebentar, lalu perlahan ku hembuskan lagi. Begitu terus kulakukan sampai hati dan jantungku kembali normal dengan posisi duduk di atas kasur. Saat hati dan pikiran mulai tenang, tiba-tiba aku teringat akan sesuatu. Aku lalu bangkit dan mencari handphoneku yang kutaruh di dalam saku jaket. Ketemu. Segera aku hidupkan. Mataku melotot saat kulihat ada belasan panggilan tak terjawab dari istriku. Ini sih lebih horor dari yang di luar, gumamku. Saat ku cek sekali lagi, ternyata ada 3 buah panggilan tak terjawab dari bapakku. Bapak, kataku pelan. Menimbang dengan keadaan ini, aku segera menelpon bapak. Sebuah nada dering bergenre Tarlin dengan judul Gelowas yang dinyanyikan oleh Tati Mutia terdengar di telingaku. Tak menunggu waktu lama, terdengar jawaban dari sana. Halo Nang. Pak, kataku sedikit tersendak. Perasaan senang, takut dan lega membuatku kesulitan untuk berbicara. Seakan-akan aku ingin mengatakan semuanya dengan cepat, agar bapak tahu dengan apa yang kualami saat ini. Iya, bapak udah tahu. Udah kamu tenangin diri dulu, nanti bapak bantu dari sini, kata bapak tenang. Aku mengangguk. Entah bapak tahu atau tidak, pokoknya ngangguk aja dulu. Tak lama kemudian, bapak berkata, udah tenang? Pak, kataku. Lalu terjadilah percakapan yang lumayan lama di antara kami. Inti dari percakapan kami adalah, bapak sudah tahu kalau aku saat ini sedang kesulitan karena teman-temanku yang pada kesurupan. Bahkan ada yang menghilang entah kemana. Menurut bapak, semua kejadian ini salah satunya karena perbuatan Yusuf yang sudah berani merusak sebuah perayaan yang tengah dilakukan oleh para makhluk gaib di sini. Perayaan apakah itu? Ternyata seperti yang kami lakukan sekarang.
Di sini juga sedang diadakan acara reuni yang tengah digelar oleh mereka, para makhluk gaib yang tinggal di sekitar area villa sampai hutan lindung. Sebab yang lainnya menurut Bapak adalah karena keteledoran dari si penjaga villa kami ini yang membuka penyewaan villa, padahal dia tahu kalau setiap awal tahun di pertengahan bulan pertama di area ini selalu diadakan reuni oleh para makhluk gaib. Pantas saja hanya villa kami ini saja yang terisi, kataku saat mendengar penjelasan Bapak. Tapi kok Bapak bisa tahu? Tanyaku. Hehehe, kamu juga nanti bisa, Nang, jawab Bapak sambil berteka-teki. Lalu Bapak kembali melanjutkan penjelasannya, bahwa ternyata saat aku sedang bingung antara mau masuk ke dalam villa atau tidak, ada sosok gaib yang mau merasuki tubuhku. Tapi Bapak dengan cepat menyuruh salah satu jin peliharaannya agar masuk ke dalam tubuhku dulu dengan maksud untuk melindungiku. Maka sempat ada pertarungan gaib di dalam tubuh ini guna melihat siapa yang berhasil masuk ke dalamnya. Dan untungnya jin Bapak lebih sakti daripada jin yang ingin merasukiku itu. Dan akhirnya atas perintah Bapak, jin milik Bapak disuruhnya agar membawa jasadku ke dalam kamarku, di mana akhirnya aku berada. Jadi gitu, Nang, kata Bapak mengakhiri penjelasannya. Aku manggut-manggut. Tapi kira-kira siapa, Pak, jin yang Bapak suruh itu? Apa Nyai Emas? Tanyaku penasaran. Bukan, jawab Bapak. Terus siapa, Pak? Dia sejenis siluman harimau. Awalnya punya kakek kamu yang di Indramayu, tapi sekarang udah dirawat sama Bapak. Nantinya dia juga mau Bapak kasih ke kamu buat jagain kamu nantinya, kata Bapak. Oh, kataku lega. Terus gimana caranya supaya aku bisa komunikasi sama dia, Pak? Tanyaku. Belum saatnya, Nang. Derajat siluman harimau itu termasuk tinggi di kaumnya. Jadi dia hanya mau berkomunikasi dengan seseorang yang sama derajatnya atau yang lebih tinggi darinya, jawab Bapak. Lah, terus gimana dong, Pak, dengan saya di sini? Kataku sedikit kecewa. Aku sekarang terkurung di dalam kamar yang di ruang tengahnya sedang berkumpul para makhluk gaib. Lebih baik di luar karena aku bisa lari bila ada apa-apa. Nah, kalau di sini, wis, kamu tenang saja. Nanti dia Bapak suruh buat ngelindungin kamu. Ingat, hanya kamu. Soalnya dia ini agak-agak sombong, mentang-mentang kuat. Apalagi Bapak belum lama ini baru ngerawatnya, kata Bapak. Oh gitu, dia mau ngelindungin saya, tapi gak bisa saya suruh-suruh gitu, Pak. Yo, jawab Bapak. Nang, kata Bapak tiba-tiba serius. Iya, Pak, jawabku ikut tegang. Ingat baik-baik perkataan Bapak. Yang memang kekuasaan di situ siluman ular buntung. Dia itu sebenarnya perwujudan dari tombak sakti orang zaman dahulu. Kini dia liar, tak ada yang jadi tuanya. Hati-hati ya pokoknya, Nang, kata Bapak mewanti-wanti. Aku menelan ludah. Tiba-tiba, brak! Pintu kamarku seperti ada yang mendobrak ingin masuk. Pak, kataku tegang. Udah, Nang, kamu tenang saja. Selalu berdoa sama Allah. Tenangkan pikiran, insya Allah akan selalu Bapak awasi dari sini, kata Bapak menenangkanku. Tuh, panggilan kami terputus. Jantungku berdegup kencang begitu kami selesai berkomunikasi. Memang meskipun tak tampak, tapi aku bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang duduk di pojokan kamar. Saat aku secara refleks menajamkan indera pendengaranku, samar-samar ada suara seperti dengusan nafas tertahan dari sana. Apakah itu siluman harimau milik Bapak? Gumamku pelan. Tapi aku tak sempat memikirkan hal itu lebih lanjut, karena sekali lagi tiba-tiba terdengar suara dari luar kamar. Tapi ini bukan suara gebrakan, melainkan ketukan. Tok tok tok. Dak, buka pintunya. String. Berdiri semua bulu halus di tubuhku mendengar suara pelan itu. Jujur, ini lebih menakutkan daripada suara geduran tadi. Buka pintunya. Bersambung. Demikianlah reuni bagian keempat dari akun Kaskus Papa Muda 099. Semoga terhibur dan bisa mengambil pelajaran pada kisah ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai